Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Ketemu dengan saya Irwan Lombu di channel Irwan Lombu di konten renovasi. Yang mungkin teman-teman yang belum tahu, renovasi ini adalah renungan online versi Irwan. Jadi di konten ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita semua. Sebelum saya memulai renungan kita hari ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Biarlah channel ini dapat menjadi berkat untuk kita semuanya melalui firman Tuhan yang akan saya bagikan untuk kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sebelum saya akan memulai untuk membagikan firman Tuhan malam hari ini, saya rindu untuk berdoa untuk kita semua. Kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu, kamu memberikan kami kekuatan. Pada malam hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, Engkau yang memberkati saudara-saudaraku yang menonton video ini, biarlah Engkau yang memberkati kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan malam hari ini, dan menjadi berkat kepada mereka, dan itu dapat menguatkan mereka, menghibur mereka. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus hamba telah berdoa, haleluya, amin. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, momen-momen yang dirayakan hari ini, atau orang Kristen sedang merayakan satu momen, yaitu kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ini adalah satu momen yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Beberapa minggu yang lalu kita telah merayakan yang namanya kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati yang disebut dengan Paskah. Nah, ini membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, menang atas maut. Dia tidak dapat dikalahkan oleh kematian. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, maka itu memberikan satu kepastian untuk kita sebagai orang yang mengikut Dia adalah kita memiliki hidup. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, jika Kristus tidak bangkit daripada orang mati, maka sia-sialah kepercayaan kita. Sia-sia kita mengikuti Kristus. Tetapi karena Kristus bangkit dari antara orang mati, membuktikan bahwa maut tidak berkuasa atas dirinya, itu membuat kebanggaan untuk kita sebagai orang percaya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, setelah Yesus bangkit daripada orang mati, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang banyak di berbagai momen. Nah, saudara-saudara, kita renungkan malam hari ini kebenaran firman Tuhan. Saya akan share screen untuk kita semuanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya memberikan tema untuk kita renungkan pada hari ini, yaitu 3 janji Yesus sebelum naik ke surga. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ketika Yesus sedang mengajar murid-muridnya, ada janji-janji yang dia ucapkan kepada murid-muridnya. Nah, dalam konten ini kita akan berbicara tentang 3 janji Yesus sebelum naik ke surga. Akan menjadi berkat untuk kita yang akan menonton video ini. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang pertama janji itu? Yang pertama adalah Yesus mengutus Roh Kudus. Jika kita baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ketika Yesus mengajar murid-muridnya di dalam Yohanes 14 ayat 26, Yesus mengatakan bahwa ketika dia pergi kepada Bapa, dia harus kembali kepada Bapa, maka dia akan mengutus Roh Kudus. Di situ ada kata yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam nama Yesus. Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu. Ingat, pekerjaan Roh Kudus yang diutus oleh Yesus adalah mengajar segala sesuatu kepadamu. Yang kedua, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kuajarkan kepadamu. Jadi pekerjaan Roh yang diutus oleh Tuhan Yesus, yaitu yang pertama tadi itu mengajarkan segala sesuatu, dan yang kedua mengingatkan. Mengingatkan apa yang telah diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi jangan lupa di awal daripada ayat yang kita baca ini adalah tetapi penghibur. Roh Kudus juga adalah penghibur bagi orang percaya kepada Kristus. Nah, saudara-saudara, selain dia penghibur, dia adalah pengajar. Selain dia pengajar, dia adalah pengingat
untuk apa yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus. Itu roh yang diutus. Yang kedua, Yohanes 15 ayat 26. Jika penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran, keluar dari Bapa. Ia bersaksi tentang aku. Jadi, apa yang perlu kita pelajari? Roh yang diutus oleh Tuhan adalah roh kebenaran. Itu hal yang pertama. Selain dia berasal daripada Bapa yang diutus oleh Yesus Kristus, dia adalah roh kebenaran. Ia bersaksi tentang Kristus. Jadi roh yang keluar dari Bapa itu, yang diutus dalam nama Yesus, adalah roh kebenaran yang akan bersaksi tentang Kristus. Jika kita mengaku bahwa kita adalah orang benar, tapi kita tidak mengakui keberadaan Roh Kudus, maka Anda perlu mempertanyakan demikian. Karena roh yang diutus oleh Tuhan Yesus adalah Roh Kudus, dan dia bersaksi tentang Yesus. Jika roh yang dalam diri kita tidak bersaksi tentang Yesus, maka itu perlu kita pertanyakan, itu roh apa yang ada dalam diri kita? Karena Yesus mengutus Roh Kudus yang bersaksi tentang dirinya. Itu janji yang pertama Yesus lakukan, atau Yesus ucapkan kepada murid-muridnya. Dan itu terbukti ketika murid-muridnya menerima Roh Kudus. Dan bagi kita juga sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, Roh Kudus itu dimeteraikan dalam diri kita. Ingat bahwa Roh Kudus dalam diri orang percaya tidak keluar masuk, tetapi itu permanen menetap dalam diri orang percaya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, janji kedua yang Yesus berikan pada murid-muridnya, yaitu menyediakan tempat bagi orang percaya. Yesus pergi kepada Bapaknya, dia menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Tempat itu apa? Itu surga yang disediakan Yesus kepada pengikut-pengikutnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 2, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus naik ke surga dengan momen yang akan kita rayakan, atau kita sedang merayakannya, yaitu dia pergi kepada Bapa dan menyediakan tempat di sana. Jadi saudara-saudara yang terkasih, itu adalah satu kepastian untuk kita sebagai orang percaya, yang benar-benar percaya dan melakukan perintah Tuhan. Di sana ada tempat kita, yaitu di sorga. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ini adalah suatu kepastian hidup untuk kita, bukan lagi keraguan-raguan, tetapi suatu kepastian yang diberikan oleh Yesus, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, dia akan menyediakan tempat di sana. Karena kenapa? Karena Yesus adalah satu-satunya jalan menuju ke sana. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, aku adalah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi tidak ada yang sampai di tempat yang Yesus sediakan untuk orang percaya tanpa melalui Yesus Kristus. Tidak ada yang pernah berjanji hal demikian selain dari Yesus. Ini adalah kebanggaan kita sebagai orang percaya. Maka tetaplah percaya kepada Kristus, karena kita memiliki kepastian hidup dan tempat yang sudah pasti. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apa janji Yesus yang ketiga? Janji Yesus yang ketiga adalah datang kembali menjemput orang percaya. Yohanes 14 ayat 3 berkata, dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus berjanji kepada orang percaya bahwa dia akan kembali. Dia pergi untuk kembali, bukan pergi untuk selama-lamanya. Jadi bagi kita orang percaya, kita tetap setia mengikuti Yesus. Karena satu kepastian yang Yesus janjikan untuk kita, bahwa dia benar-benar akan datang kembali menjemput kita, orang-orang percaya. Apakah ada tantangan untuk hal ini? Pastinya akan ada. Banyak tantangan yang akan membuat kita goyah. Tetapi biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Ketika kita lemah, mari kita minta Roh Kudus untuk memberikan kekuatan. Ketika kita mulai lalai untuk kebenaran firman Tuhan, minta Roh Kudus untuk bekerja dalam diri kita, mengingatkan kita kembali, mengajarkan kita kembali. Jika kita sudah lemah, letih, dan lesu untuk mengikuti Tuhan, minta Roh Kudus untuk menghibur kita, menguatkan kita, supaya iman kita kembali berkobar untuk mengikut Yesus, yaitu satu-satunya juru selamat. Tidak ada juru selamat lain, tidak ada jalan lain
selain Yesus Kristus untuk menuju surga. Nah, saudara-saudaraku yang percaya pada Kristus, biarlah kita tetap setia mengikut Kristus. Demikian apa yang bisa saya sampaikan hari ini. 3 janji Yesus sebelum naik ke surga. Jika kita masih ingat, yang pertama tadi itu adalah mengutus Roh Kudus, dan itu sudah dimeteraikan dalam diri kita, pribadi lepas pribadi yang benar-benar percaya. Yang kedua adalah menyediakan tempat bagi orang percaya. Itu yang Yesus sedang lakukan saat ini sebelum kembalinya kedatangan yang kedua, yaitu dia sedang menyediakan tempat bagi kita sebagai orang percaya. Dan ini adalah janji yang pasti. Yang ketiga adalah Yesus kembali atau datang kembali menjemput orang-orang percaya. Saudara-saudaraku, sembari menantikan kedatangan Yesus Kristus untuk menjemput kita sebagai orang-orang percaya, biarlah kita tetap setia mengikut Tuhan dan jangan pernah meninggalkan Tuhan karena hal-hal duniawi, dan biarlah kita anak-anak Tuhan tetap setia, tetap memberikan hidup kita kepada Tuhan, dan biarlah kita setia sampai akhir. Ingat, tugas kita sebagai orang percaya adalah amanat Yesus Kristus, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai 20. Itu kita pergi menjadikan semua bangsa menjadi muridnya dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi saudara-saudaraku, itu adalah tugas kita, amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kita mengajarkan mereka segala sesuatu apa yang sudah diajarkan Tuhan kepada kita. Tetapi terlebih dahulu mulai dari diri kita masing-masing. Baik saudara-saudara yang terkasih, demikian renungan kita hari ini tentang 3 janji Yesus sebelum dia naik ke surga. Kiranya dapat menjadi berkat untuk kita semuanya, dan saya akan berdoa untuk kita semua. Kami bersyukur kepadamu Tuhan telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya teman-teman kami yang mendengarkan, saudara-saudaraku yang mendengarkan Tuhan, dapat terberkati, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam diri mereka Tuhan. Hamba memiliki kekurangan untuk menyampaikannya Tuhan, tapi hamba percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan menyempurnakan kebenaran firman Tuhan, akan memeteraikan dalam diri mereka, akan menjelaskan lebih baik lagi dalam diri mereka Tuhan, sehingga firman Tuhan ini mereka dapat lakukan dengan baik dan menjadi berkat untuk semua orang. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus hamba telah berdoa. Amin. Ya saudara-saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan ataupun saran untuk konten ini, di email saya ada media sosial saya, boleh diberikan masukan di sana demi kebaikan channel ini ke depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya Irwan Lombu di konten kita Renovasi, renungan online versi Irwan.